Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Garuda, NIM 330180180. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mahar dalam hadis akam guna untuk memenuhi tugas akhir. Langsung saja dengan menuju pembahasan tentang hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mempunyai 3 fungsi, yaitu memperkuat apa yang telah ditetapkan Al-Quran, memperjelas dan merinci apa yang telah digariskan Al-Quran, dan menetapkan hukum yang belum diatur oleh Al-Quran. Hadis akam adalah koleksi hadis Nabi Muhammad SAW. Itu hadis tentang mahar. Mahar ialah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa dan lain sebagainya. Sebagai bentuk itu merupakan sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Adapun kewajiban tersebut, terdapat riwayat hadis yang menjelaskan keberadaan mahar dalam pernikahan, baik berbentuk anjuran maupun berbentuk penjelasan. Mengetahui keadaannya, diantaranya riwayat hadis tersebut adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'duman nikahi barakatu aisaruhu ma'unatan dhaifan, rawahu Ahmad. Yang artinya hadis Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya. Hadis rawahu Ahmad. Adapun dasar hukum yang melandasi keberadaan mahar dalam Islam berasal dari Al-Quran dan hadis, diantaranya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa'adun nisa'u sadaqati inna nihla wa iltibana lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a, yang artinya, dan berikanlah kepada perempuan mahar sebagai pemberian sukarela, akan tetapi jika mereka atau perempuan atas kemauan sendiri merelakan sebagian darinya untukmu, maka nikmatilah dan dengan kenikmatan dan penuh manfaat. Quran surat An-Nisa ayat 4. Macam-macam mahar itu ada 2. Yang pertama yaitu mahar musammam, adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Dan yang kedua, mahar misil atau sepadan, adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat
sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan tersebut. Lalu bagaimana mahar yang dipraktekkan oleh Rasul? Sejumlah hadis menukilkan sebagai berikut. Itu tentang dari An Amir ibnu Rabi'ah an namra'ata min bani Fazarah tazawwajat ala na'laini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arditi min nafsiki wa maliki bina laini qalat na'am fajarah Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Shahihi. Artinya dari Amir bin Rabi'ah bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang menikah dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ridhokah kamu atas dirimu dan hartamu dengan mahar sepasang sandal? Ia menjawab, wanita tersebut menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW memperbolehkannya Hadis rawahu Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi mengesahkan. Selanjutnya dalam pemahaman atau kandungan hadis, jika dilihat dalam Al-Quran dan hadis, maka dapat dikatakan bahwa persoalan mahar tidak adanya petunjuk yang qat'i berapa besaran yang harus diberikan kepada pihak wanita. Ulama konsensus menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Sebaik-baik pria adalah ia yang memberi mahar tinggi kepada wanita, dan sebaik-baik wanita adalah ia yang tidak menuntut mahar tinggi kepada calon suaminya. Mahar disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat wanita dan memberi pengeluaran bahwa akad dalam pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Pemberian mahar sesungguhnya diberikan menurut kemampuan yang bersangkutan, dengan merelakan dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya mahar. Tidak harus berupa uang dan emas, tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain. Pada sisi lain, ada hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan mahar berupa 1 genggam gandum dan kurma, asalkan calon istrinya rela dan pemberian tersebut telah menjadi suatu mahar yang sah. Seperti dalam hadis tadi dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah yang paling besar keberkahannya yaitu yang paling ringan maharnya. Hadis rawahu Ahmad. Jadi di dalam mahar tidak ada batas minimal dan maksimal, tergantung dari kesanggupan
dari calon pengantin untuk memberikan setulus dan ikhlasnya kepada istrinya.